Halo, selamat pagi adik-adik. Wah, seneng banget nih. Hari ini kita mau beribadah. Tapi sebelum beribadah, coba lihat deh. Baju udah rapi belum? Udah siapin belum Alkitabnya? Udah pada sukacita semua? Wah, mantap. Yuk, sebelum kita beribadah, sama-sama kita mau berdoa. Semuanya berdiri, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami semuanya baik-baik saja. Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita sudah masuk di bulan Juni, tapi kita masih ibadah di rumah aja. Pada pagi hari ini kita mau memuji Tuhan. Kakak Dian ditemani dengan Kakak Reta, Kakak Yos, Kakak Teo. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam-dalam sekali. Aku cinta Yesus. Dalam-dalam sekali. Cintaku dalam-dalam sekali. Cintaku dalam-dalam sekali. Bahasa Inggrisnya ya, I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Adik-adik, ada haleluya? Haleluya! Mari kita nyanyikan lagu Apa Kau Mau Jadi Ekor. Apa kau mau jadi ekor? Tidak. Apa kau mau jadi kepala? Sudah tentu tidak iya. Yes, apa kau mau terus turun? Tidak. Saya mau naik tinggi dekat Tuhan. Saya mau dengar-dengaran, taat pada firman Tuhan. Sebab Tuhan telah janjikan berkaitan buat saya. Haleluya. Apa kau mau jadi ekor? Tidak. Apa kau mau jadi kepala? Sudah tentu tidak iya. Yes, apa kau mau terus turun? Tidak. Saya mau naik tinggi dekat Tuhan. Saya mau dengar-dengaran, taat pada firman Tuhan. Sebab
nyanyikan lagu Believe in the Lord Jesus Christ. Adik-adik, tangannya dilipat, kita nyanyi sama-sama ya. Believe in the Lord Jesus Christ. Believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved. You will be saved. Believe in the Lord Jesus Christ. Believe in the Lord Jesus Christ. Believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved. You will be saved. Believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved. You will be saved. Believe in the Lord Jesus Christ. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berikan kami hati dan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo Dede, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Anton di sini. Apa kabar semua? Kakak berharap kita semua sehat-sehat. Tapi jangan lupa ya, rajin cuci tangan, pakai masker, makan makanan bergizi biar kita tetap kuat. Nah, adik-adik, Kakak Anton mau tanya, siapa yang pernah pergi naik delman? Delman apa ya? Kereta kuda. Nah, kalau orang Jawa bilang andong. Nah, siapa yang pernah pergi jalan-jalan? Oh iya, pinter. Ada yang pernah pergi ya? Nah, hari ini kakak mau cerita tentang seorang murid yang pergi bersama gurunya. Tapi di tengah jalan gurunya pergi meninggalkan muridnya. Mau tahu ceritanya? Yuk kita dengar sama-sama. Dahulu kala ada seorang nabi bernama Nabi Elia. Dia punya murid bernama Elisa. Hari itu tugas Nabi Elia di bumi hampir selesai. Tapi Tuhan sudah tunjuk Elisa sebagai pengganti Nabi Elia. Karena Elisa seorang yang setia. Kemanapun Bapak Elia pergi, dia selalu ikut. Diajak sama Bapak Elia sampai ke kota yang jauh. Hari itu Nabi Elia dan Elisa bertemu dengan orang-orang banyak di Yeriko. Mereka bilang, tahu gak kamu bahwa guru kamu Nabi Elia itu akan diangkat ke surga. Tapi Elisa bilang begini, aku tahu, diamlah. Pokoknya kemana Bapak Elia pergi, Elisa selalu mengikutinya. Sampai tiba di tepi sungai Yordan. Di situ terjadi keanehan. Bapak Elia mengambil jubahnya, digulung jubahnya, dia pukulkan ke laut, ke sungai itu, dan sungai itu terbelah menjadi dua. Akhirnya Bapak Elia dan Bapak Elisa berjalan menyeberangi sungai Yordan. Sampai di ujung, Bapak Elia bertanya kepada Bapak Elisa, apa yang kamu minta untuk aku berikan kepadamu? Bapak Elisa berkata, saya cuma mau minta satu Bapak, yaitu saya mau punya kuasa seperti punya Bapak, biar saya bisa melayani Tuhan. Bapak Elia bilang, agak berat untuk saya berikan kepadamu, tapi waktu kamu melihat saya naik ke surga, kamu akan menerima kuasa itu. Pada saat mereka berbicara, tiba-tiba ada
kereta kuda berapi dari surga menyambut Bapak Elia. Nabi Elia pergi ke surga dalam angin dan badai, dan Bapak Elisa dapat melihatnya. Sehingga tadi yang dijanjikan Bapak Elia, kalau Bapak Elisa bisa melihat dia naik ke surga, dia akan mendapat kekuatan, akan mendapat kuasa seperti yang Bapak Elia miliki. Nah, Bapak Elisa mencoba, dia ambil jubahnya Bapak Elia, dipukulkannya ke sungai, dan sungai itu terbelah menjadi dua lagi. Dan dari situ dia tahu bahwa dia punya kekuatan sama seperti Bapak Elia. Nah, adik-adik udah dengarkan ceritanya? Ternyata kereta yang dipakai Bapak Elia tadi bukan kereta sembarangan, bukan cuma kuda biasa, tapi kereta berkuda yang berapi. Jalannya tidak ke kota, tidak lurus, tapi naik sampai ke awan, sampai nggak kelihatan lagi. Nah, inti dari firman Tuhan hari ini, kakak mau mengajarkan kita semua, kita harus setia kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Harus rajin berdoa. Kita setia berdoa. Tuhan bilang harus rajin memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Karena kalau kita setia, Tuhan akan memberikan kuasanya juga buat kita. Hari ini kakak akan tutup dengan ayat mas yang kita ambil dari Lukas pasal 16 ayat yang 10 bagian A. Ayo buka Alkitabnya ya. Lukas 16 ayat 10 bagian A. Sudah dapat semua? Kita baca bersama-sama. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Nah, sekali lagi ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Oke, kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk setia kepada Tuhan, biar hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.